yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Salam Victorious People, bertemu lagi dengan saya dalam acara Saturday Morning Prayer. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bertemu dalam acara Saturday Morning Prayer ini, ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu
dari Roma 8 ayat 1 sampai 6 yang bertema hidup oleh Roh Kudus. Bapa, urapilah hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, Tuhan, dan urapilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Victory People. Saya akan membaca firman Allah dari Roma 8 ayat 1 sampai 6 ini. Hidup oleh Roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup oleh Roh Kudus. Tuhan mau kita hidup oleh Roh Kudus. Bagaimanakah hidup oleh Roh Kudus itu? Di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 6 ini dijelaskan dengan tegas, dengan jelas bagaimanakah hidup oleh Roh Kudus itu. Yang pertama, hidup oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup oleh Roh Kudus adalah yang berada di dalam Kristus. Jadi orang tidak bisa hidup oleh Roh Kudus kalau ia tidak berada di dalam Kristus. Terlebih dahulu orang hidup di dalam Kristus, baru dia dapat hidup oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah seseorang dapat hidup di dalam Kristus? Dalam Roma 10 ayat 9 ayat sampai 10 dikatakan bahwa orang yang hidup dalam Kristus itu, dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia dibenarkan. Victorious People, saya percaya semua kita yang adalah jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus, kita semua telah mengaku Yesus sebagai Tuhan kita dan percaya dalam hati kita bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian kita telah berada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita yang berada di dalam Kristus ini, firman Allah tegaskan bahwa kita harus hidup oleh Roh Kudus. Tidak hidup menurut daging. Memang kita masih hidup di dalam daging kita. Daging selalu menarik kita untuk kita berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa orang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Victorious People, mari kita senantiasa menyangkal diri kita dan memikul salib kita setiap hari,
supaya kita bisa hidup oleh Roh Kudus. Yang kedua, bagaimanakah seseorang dapat hidup oleh Roh Kudus? Orang yang hidup oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak hidup menurut keinginan dagingnya. Ya. Tetapi ia hidup menuruti keinginan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Sebab firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus tinggal diam di dalam kamu? Victorious people, Roh Kudus ada di dalam kita. Karena itu, ya firman Allah dari 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu, ya, kita harus senantiasa hidup menuruti Roh Kudus yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa hidup berkemenangan. Maka firman Allah berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Victorious people, firman Allah dengan tegas berkata dalam Roma 8 ayat 1 ini, bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Pastikan engkau ada di dalam Kristus, maka tidak ada penghukuman bagimu. Engkau sudah dibebaskan dari segala hukuman, sebab engkau ada di dalam Kristus. Yang ketiga, bagaimanakah seseorang dapat hidup oleh Roh Kudus? Yang ketiga, firman Allah ini menjelaskan orang yang hidup oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Keinginan daging membawa seseorang kepada maut, kebinasaan. Tetapi keinginan Roh Kudus membawa seseorang kepada hidup yang kekal dan damai sejahtera. Mari kita senantiasa hidup memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus, bukan dari daging kita, bukan dari dunia ini. Tetapi mari kita senantiasa hidup oleh Roh Kudus, hidup memikirkan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian hidup kita akan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Victorious family, mari hiduplah oleh Roh Kudus. Hiduplah menurut Roh Kudus. Dan hiduplah memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan, kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu, bahwa kami harus hidup oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, bila kami hidup dalam daging, menuruti keinginan daging, firman-Mu berkata, kami akan binasa. Tetapi kami harus hidup oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, sebab Roh Kudus ada di dalam kami. Dan kami, ya Tuhan, adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau pimpin, yang Engkau tuntun. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, hamba berdoa, berikan kami kekuatan untuk kami senantiasa hidup oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.